Terima kasih. Saya juga bingung tadi, katanya mewakili anggota Majelis Tarjih dan Tasdid pimpinan Pusat Muhammadiyah, tapi ternyata tidak masuk kategori rohaniawan ya Tarjih itu. Tapi saya juga memang komisioner Komnas Perempuan ya. Ibu Bapak sekalian, saya mengamini semua yang sudah disampaikan oleh para rohaniawan kita, rohaniawati kita, yang mana semuanya pesan kepada pimpinan kita sangat luar biasa, tinggal kita nanti akan merumuskan bagaimana gitu. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin perlu saya tegaskan, yaitu terkait dengan bagaimana pemimpin masa depan itu yang dapat merawat dan menguatkan nilai kebangsaan, kemanusiaan universal, dan juga keumatan. Kita tahu bahwa sangat penting pemimpin masa depan itu yang mempunyai pemikiran maju, tidak berpolitik transaksional, peduli dan menguatkan kebijakan, program, dan kegiatan yang punya perspektif hak asasi manusia, gender, dan kelompok rentan. Kita sangat bersyukur Indonesia sudah mengesahkan Undang-Undang TPKS, yang mana itu juga sudah diikuti berbagai pihak untuk melakukan komitmennya. Tetapi pemimpin masa depan harus mampu mengawal dan menjamin agar masyarakat Indonesia, terutama perempuan dan anak yang menjadi korban, itu bisa hidup nyaman di negeri kita ini gitu. Kita masih punya PR, RUU PPRT juga masih dalam antrian, mudah-mudahan pemimpin masa depan atau mungkin sebelum pemimpin masa depan sudah disahkan ya rancangan undang-undang PPRT ya, perlindungan pekerja rumah tangga begitu. Nah, Ibu Bapak sekalian, integritas dan kejujuran pemimpin adalah hal yang sangat utama, karena itu pemimpin masa depan harus berani mengambil kembali hak rakyat dari para koruptor. Ya, ini sesuatu yang sangat penting, karena itu jangan sampai harta rakyat ini hanya ada di dalam sekelompok orang gitu. Nah, bridging diversity and reaching humanity, kita tahu keragaman tadi sudah disampaikan itu adalah sunatullah. Karena itu jika kita menentang keragaman, berarti kita tidak ridho dengan ketentuan Tuhan. Gitu. Kita sangat paham 96% masyarakat Indonesia itu sangat percaya kepada agama. Ini tadi rohaniawatinya juga banyak. Itu menunjukkan bahwa Indonesia ini walaupun bukan negara agama, tetapi sangat religius. Karena itu terkadang banyak agama ini yang digunakan untuk merendahkan atau melakukan ketidakadilan. Kita sangat paham penafsiran, keragaman penafsiran itu adalah sunatullah. Namun sayangnya, terkadang ada sekelompok orang yang menggunakan standar mayoritas sebagai sebuah kebenaran dan kondisi ideal. Sayangnya ketika itu diimplementasikan, yang banyak menjadi korban adalah perempuan. Ada kewajiban selembar kain di atas kepala perempuan, tapi terkadang itu tidak berdampak buruk kepada laki-laki, sehingga kadang-kadang ini menjadi persoalan. Karena itu Ibu Bapak sekalian, semoga kita tidak akan mengkapling ya surga-surga orang lain gitu. Nah, terakhir kebijakan diskriminasi itu juga masih banyak, yang itu lagi-lagi ketika itu diimplementasikan yang mengalami banyak korban adalah perempuan. Kita tahu karena kebijakan ataupun aturan-aturan di lembaga pendidikan misalnya yang diskriminasi itu menyebabkan misalnya karena tidak ada selembar kain di atas kepala menyebabkan dia harus diminta untuk mengundurkan diri. Bahkan nilai agamanya dikurangi misalnya. Itu sesuatu yang sangat tidak adil sekali. Nah, bagi Muhammadiyah, karena saya mewakili Tarjih ya, bagi Muhammadiyah ada konsep Darul Ahdi wa Sahadah yang meyakini bahwa negara yang berdasar Pancasila ini sudah religius karena tokoh-tokohnya religius. Karena itu tidak perlu kemudian mengusulkan negara lain. Ya, Darul Ahdi wa Sahadah gitu. Kemudian juga tentang kepemimpinan perempuan. Tadi terima kasih Biku yang sudah disitir ya disinggung tentang kepemimpinan perempuan. Sangat penting sekali ya, kalau tadi ada Ratu Sima dan juga Tribuana Tunggadewi, di Islam juga ada Ratu Bilqis. Yang mana negaranya adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya negara yang sejahtera itu adalah dipimpin oleh perempuan. Namun kalau kita refleksikan, kapan ya ada presiden perempuan lagi gitu.
cawapresnya mungkin ada nggak ya nanti yang perempuan, sehingga mungkin ada calon yang keempat kali ya gitu ya. Nah, saya pikir itu beberapa poin penting ya terkait dengan hal-hal yang perlu kita kedepankan untuk bagaimana pemimpin ke depan ini. Keburukan itu akan tumbuh subur, bukan banyaknya orang buruk, tapi keburukan itu akan tumbuh subur karena banyak orang baik yang mendiamkannya. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini tidak mendiamkan itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.